Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبالسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي، وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن بن بكر ابن محمد بن سابق الدين الخديري السيوطي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. وإن مخففة أي إنه وإنه كان, dan sesungguhnya karena ada ashabul aikati, siapa penduduk negeri Aikah, hiya adapun al-Aikah, ghaidatu syajarin biqurb Madyan, belukar, semak belukar pepohonan dekat negeri Madyan. Wahum qaum Syu'aibin, dan mereka al-Aikah adalah kaumnya Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib ditugaskan pada dua bangsa, dua negeri, negeri Madyan dan al-Aikah. Ladzalimina, sungguh termasuk orang yang zalim, adalah orang-orang yang zalim. Kenapa mereka zalimin? Bitakdzibihim, oleh karena sebab mendustakannya mereka Syu'aiban kepada Nabi Syu'aib. Mereka mendustakan terhadap Nabi Syu'aib. Fantaqamna minhum, maka menyiksa kami minhum kepada mereka. Bi'an ahlaknahum, dengan bahwa sesungguhnya memusnahkan kami, membinasakan kami, hum kepada mereka, ashabul aikah, bisyiddatil harri, dengan sangatnya panas, panas yang sangat sehingga mereka binasa. Wa innahuma, dan sesungguhnya dua negeri itu, ay qura qaumi Lutin wal Aikah, negerinya kaum Nabi Lut dan ashabul Aikah, labi imamin, sungguh berada di jalan. Imam itu jalan, tariq, mubinin, yang jelas. Jadi tidak semua imam maknanya adalah pemimpin, tapi juga bermakna tariq. Kalau kita renungkan fiqhul lughah secara kajian bahasa, seorang imam itu kan memandu jalan, jalannya beribadah kepada Allah, jalannya hidup yang benar. Imam sebagai tokoh masyarakat,
Maka a'immah, para imam fikih seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya adalah disebut imam memang karena pemimpin dalam bidang fikih ya, dan pemandu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua tempat itu, desa atau negerinya kaum Nabi Lut dan Ashabul Aikah, sungguh berada di jalan mubinin yang jelas, wadihin. Lokasinya terletak di tempat yang sudah sangat jelas dan diketahui oleh bangsa Quraisy. Afala ta'tabiruna, maka apakah tidak mengambil pelajaran kamu sekalian bihim terhadap mereka dua penduduk kaum Nabi Lut dan Al-Aikah itu, ya ahla Makkah, wahai penduduk negeri Makkah. Walaqad kadzdzaba ashabul hijri, dan demi sungguh kadzdzaba mendustakan ashabul hijri. Siapa penduduk lembah Al-Hijr? Al-Hijr itu wadin bainal Madinati wasyam, lembah antara Madinah dan Syam. Wahum, dan adapun mereka ashabul Hijr, Samud, bangsa Samud. Mendustakan kepada siapa? Ashabul Hijr itu al-mursalina, kepada para utusan. Bitakdzibihim, dengan sebab pendustaan mereka atau mendustakan mereka salihan kepada Nabi Saleh. Li'annahu, kan sesungguhnya pendustaan takdzibuhum salihan ya, kepada Nabi Saleh itu takdzibun li baqir rasul, pendustaan terhadap para rasul yang lain. Mendustakan satu nabi sama halnya dengan mendustakan seluruh nabi lainnya. Lishtirakihim, karena kebersamaan mereka fil maji'i bitauhid, dalam hal mendatangkan ajaran tauhid. Maka ketika kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW, mata rantai keimanan ini akan mengantarkan keimanan kita kepada nabi yang lain, Nabi Adam, Nabi Nuh, dan seluruh nabi-nabi yang lainnya. Tetapi ketika ada seseorang, sekelompok umat manusia mengingkari Nabi Isa, maka ini sama halnya dengan mengingkari seluruh nabi yang lain. Meskipun dia mengatakan, saya mengimani Nabi Musa dengan Tauratnya, tapi saya tidak percaya kepada Nabi Isa, lalu menuduhnya sebagai anak zina. Ya, sebenarnya dia itu merusak keimanannya kepada Nabi Musa. Begitu juga kelompok yang kemudian tidak beriman kepada Nabi Sulaiman dengan mengatakan Nabi Sulaiman itu memiliki kitab sihir yang diletakkan di singgasananya. Ya, sebenarnya dia bermasalah juga keimanannya dengan nabi-nabinya sendiri. Karena para nabi ini adalah satu keluarga besar yang tugasnya sama, mengajak orang kepada bertauhid, beriman pada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Wa atainahum, dan mendatangkan kami hum kepada mereka ayatina, akan tanda-tanda kami, bukti mukjizat, finnaqati, pada unta betina. Mereka menantang suatu keajaiban di luar logika, nalar. Maka kemudian Nabi Saleh dengan izin Allah Subhanahu wa taala memperoleh mukjizat, membelah batu. Dari batu yang terbelah itu muncullah seekor unta betina. Fakanu anha mu'ridin, maka ada mereka anha terhadap an-naqah itu atau ayatina, tanda-tanda kami. Mu'ridin ialah
kufur, menentang. La yatafakkaruna fiha, tidak berpikir mereka itu fiha tentang ayatina, tanda-tanda kami. Wakanu, dan ada mereka yanhituna, memahat. Mereka itu memahat minal jibali, sebagian gunung. Dan hingga hari ini hasil peradaban mereka masih tersisa. Jadi ada beberapa gunung yang merupakan batu cadas ya, atau batu keras, itu terbentuk seperti kota, seperti pintu gerbang besar, seperti pilar ya. Mereka itu memahat sebagian gunung buyutan, jadi rumah-rumah, yang kemudian di dalamnya itu ada rumah. Jadi batu gunung digali, dilobangi jadi gua, tetapi itu merupakan rumah, istana ya. Aminina, yang aman mereka itu. Dulu peradabannya ya termasuk peradaban yang tinggi, yang terkenal di belahan dunia. Fa'akhadathum as-sayhatu, kemudian menimpa mereka as-sayhatu, suara pekikan yang keras, musbihin, pada waktu subuh, waktu sabah, pada waktu subuh. Fama aghna anhum, maka tidaklah bisa menolak, ma dafa'anhum, tidaklah bisa menolak terhadap mereka al-azab, siksaan. Jadi tidak bisa siksaan itu terhindar dari mereka, pasti menimpa mereka. Maka yaksibun, apa yang ada mereka berbuat, yaksibuna mim bina'il husun, apa yang mereka perbuat itu, yang mereka lakukan, membangun benteng-benteng. Wa jam'il amwal, mengumpulkan harta benda. Tidak bisa. Apa yang mereka bangun itu dan apa yang mereka kumpulkan tidak bisa menolak siksaan. Semuanya musnah, hancur, binasa oleh sebab suara pekikan yang keras. Ini jenis suara seperti apa yang bisa menghancurkan, bisa meluluh lantakkan. Fasfah wa ma khalaqna as-samawati wal arda, dan tidaklah mencipta kami as-samawati, petala langit, wal arda, dan bumi, wa ma bainahuma, dan sesuatu di antara keduanya, di antara langit dan bumi itu, illa bil haqqi, melainkan dengan benar, dengan hak, bukan sia-sia. Wa inna sa'ata la'atiyah, dan sesungguhnya as-sa'ah, hari kiamat itu, la'atiyah, sungguh akan datang. La mahalata, pasti. Fayujazi, kemudian membalas Allah kulla ahadin, setiap orang, setiap satu orang, ya bi'amalihi, sesuai dengan amalnya. Fasfah, maka berpalinglah ya Muhammad, engkau wahai Nabi Muhammad, engkau mika dari kaummu, as-safhal jamil, berpaling yang baik. Sudahlah, jangan hiraukan cacian cercaan mereka, sudah paling. Berpalinglah, tapi dengan cara yang santun, yang baik. A'rid anhum, berpalinglah engkau Nabi Muhammad dari mereka kaummu, i'radan, berpaling yang baik. La jaza'afi, yang tidak mengagetkan, yang tidak membuat terkejut, fihi, pada i'rad itu. Ya sudah, jangan diperhatikan, jangan ditanggapi, tapi tetap santun. Wa hadza mansukh, dan ini sudah dihapus bi ayatis sayfi, dengan ayat saif, pedang perang ya. Inna rabbaka huwal khallaq, sesungguhnya Tuhanmu, huwa, ialah, adapun rabbaka al-khallaq, zat yang maha banyak mencipta, likulli syai'in, terhadap setiap sesuatu, al-alim, lagi maha mengetahui, bikulli syai'in,
terhadap setiap sesuatu. Allah yang mencipta, Allah Maha tahu pada apa yang ada di balik ciptaan itu. Walaqad atainaka, dan sungguh dan demi sungguh mendatangkan kami kepada engkau Nabi Muhammad sab'an 7 ayat minal mathani, dari yang berulang-ulang. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiya, adapun sab'an minal mathani, al-Fatihah itu adalah suratul Fatihah. Rawa meriwayatkan kepada hadis ini Asy-Syaikhan, siapa? Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Li'annaha, kenapa dinamakan Fatihah itu dinamakan sab'al minal mathani? Karena sesungguhnya Al-Fatihah tusannah, diulang, fi kulli rakaatin, dalam setiap rakaat. Wal Qur'anul azim, dan Allah datangkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Quran yang agung. La tamuddanna ainaika, janganlah memandang engkau ila ma matta'na, kepada apa yang membuat senang-senang, bersenang-senang, membuat bersenang-senang kami bihi, dengan ma itu, azwajan, jenis, berbagai jenis, asnafan, minhum, terhadap mereka. Dan Nabi Muhammad jangan terpesona, jangan merasa kagum dengan kekayaan mereka, dengan harta benda mereka yang melimpah. Jadi tamuddanna ainaika itu memandang, tidak hanya sekedar melihat, tapi memandang, pandangan yang menatap, karena terpesona, begitu senang. Nah, jangan, Nabi Muhammad jangan terpesona memandang kepada kekayaan mereka. Bukankah baginda Nabi Muhammad di awal perjuangannya, ketika dakwah beliau semakin meluas, mendapatkan pertentangan yang keras dari kaum kafir Quraisy, Nabi ditawari beberapa tawaran, ya, harta, tahta, bahkan wanita. Akan dijadikan raja Arab, akan dikumpulkan harta setiap kabilah untuk menjadi upeti pada Nabi Muhammad, akan diangkat sebagai pemimpin, akan diberikan wanita yang tercantik dari setiap kabilah. Seandainya berpikir singkat, ya, ketika saya berkuasa akan saya terapkan syariat Allah, selesai. Tapi tidak seperti itu. Ada tugas lain, ya. Maka ketika berdakwah, berjuang, tiba-tiba ada tawaran-tawaran yang itu mempersingkat perjuangan, hati-hati. Jangan-jangan itu bagian dari ujian, bagian dari jebakan. Antum pulang ke masyarakat, tiba-tiba ada yang menawarkan, "Ering, panjenengan mana pitu tiapa tinggi?" Ya, baru pulang ke masyarakat sudah langsung diangkat jadi ini itu. Tunggu dulu. Bahkan guru-guru kami ada yang menyarankan 2 tahun, ada yang menyarankan sekian tahun untuk mengamati dulu. Harus iqra dulu. Ya. Nabi Muhammad sebelum berdakwah iqra dulu, mengamati, mencermati. Baru kemudian ada perintah fasda bima tu'mar. Nah, ini bagi para pejuang, penerus perjuangan para kiai, para ulama, warathatul anbiya, harus ada observasi, ada penelitian terlebih dahulu. Ini tantangannya seperti apa, bentuk sosiologi masyarakatnya, strata sosialnya, potensinya, dipelajari dengan baik. Nah, oleh karena itu Nabi tidak boleh terpesona dengan kekayaan mereka yang mereka tawarkan. Wala tahzan alaihim, janganlah bersedih engkau Nabi
atas mereka, illam yu'minu, jika mereka tidak beriman. Ya, karena tugas Nabi hanya menyampaikan. Begitulah tugas para penerus perjuangan para Nabi, ya. Sampaikan saja, andaikan toh ditolak dan tidak diterima, bahkan dengan cibiran dan cacian, sudah selesailah tugas kita. Seringkali Nabi dalam beberapa momentum setelah menyampaikan, Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah, qad ballaghtu, saya sudah menyampaikan. Ini melegakan, tidak membebani. Yang penting saya sudah menyampaikan, sudah tanggung jawab saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala selesai. Karena persoalan yang berat adalah dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu amanah sudah disampaikan, diterima, ditolak, sudah bukan wilayah kita. Itu dakwah. Wahfid janahaka, dan rendahkanlah janahaka, sisimu, alin janibika, ya, lembutkanlah sisimu, lil mu'minina, terhadap orang-orang mukmin. Ini tidak hanya perasaan untuk sikap hormat, rendah, hormat, ya, bukan rendah, merendahkan, menghinakan diri, ini tidak, ta'zim. Tapi juga biasanya disertai dengan apa? Dengan gerakan fisik, ya, bagaimana kita diajari oleh guru kita. Tapi terlepas dari tradisi, ya, ada yang kalau salaman harus posisinya seperti apa. Biasanya kalau keluarga habaib, para dzurriyyah Rasul atau kalangan tradisi di Arab, ya, itu sebagian kaki setengah berlutut, sebagian lagi ditekuk, kemudian dicium tangannya, ya, disentuhkan ke hidung, bukan ke pipi. Ya, kalau ini bukan mencium namanya, menempelkan. Ada yang ke keningnya gitu. Saya melihat ini ada usaha secara masif. Jadi anak-anak kita diajari tidak mencium. Karena keyakinan orang yang mengajarkan ini, mencium itu mendekati kemusyrikan atau bahkan mungkin musyrik. Dulu sebagian santri senior cerita dari para santri senior, Al-Mafullah Kiai As'ad memberi contoh pada santri. Jadi bagaimana kalau salaman, jangan seperti orang ruku. Jangan seperti orang ruku. Bagaimana? Lututnya agak diturunkan, sehingga ketika merunduk di hadapan guru, tetap posisinya tidak menyerupai orang ruku. Ini kehati-hatian orang dahulu. Ya, coba Pak, titipkan ke temannya. Ngadep ke barat, ya. Nah, kalau posisi ruku semua tahu kan, ya, coba ruku. Nah, ini hanya untuk Allah kan gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau gurunya ada di bawah? Maka seperti akan berlutut, berhenti di situ. Nah, agak ke bawah sedikit. Nah, begitu salaman. Jadi tidak, ini ruku ini. Jadi pundak jangan sampai begini. Seukuran apa? Sampai misalkan seperti ini, duduk di bawah gitu. Nah, begitu. Jadi tidak sampai seperti orang ruku. Barakallahu fikum. Ini kehati-hatiannya, kehati-hatian para ulama kita agar tidak ada kesan sujud kepada manusia. Ya. Seorang Habib di Singapura, ketika datang Ratu Inggris dengan tradisi membungkuk, ya, ini Habib diundang. Cerdasnya Habib ini, beliau kemudian tidak ada bahasa menolak, menentang, ya, bikin heboh, demo, enggak. Bagaimana caranya? Minta kursi. Minta kursi, kemudian beliau meletakkan lututnya di kursi,
sementara sebagian kakinya tetap di sebelah kursi. Jadi hanya satu kaki yang ditekuk berlutut di atas kursi, kemudian merunduk. Ratu memberikan tanda restu dengan pedangnya, pedang kebesaran itu. Sementara kalau tradisi aslinya, ya merunduk seperti menghinakan diri itu. Ya, di sini tidak menolak dengan kekerasan, memberi solusi. Maka hingga hari ini atas ide cemerlang Habib tersebut dipertahankan di kerajaan Inggris. Orang-orang terhormat tidak harus kemudian melutut lalu diberi pedang begini, tetapi cukup diberi semacam tempat untuk melutut, kursi atau bantalan, ya, sehingga tetap kehormatannya terjaga. Nah, ini luar biasa solusi. Begitulah orang-orang cerdas yang dipilih oleh Allah agar tidak tunduk pada manusia, tapi maslahat. Nah, kembali kepada akhlak merendahkan kedua sisi janahaka. Bahkan sebagian tradisi, biasanya di kalangan santri atau masyarakat Jawa Madura, gini ya, kulononya agak miring, direndahkan begini. Bagus, kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, ya. Sementara ada yang kadang-kadang terlalu dipaksakan. Kalau sebagian guru kami, sebagian para masyayikh kami tidak suka kalau terlalu memaksakan. Ada tradisi yang terlalu memaksakan, seperti jalan melutut sambil diseret. Kenapa? Karena ketika dia bertugas untuk misalkan memberikan suguhan air apa dengan sebanyak ini, bayangkan kalau harus di depan gurunya berlutut dan gerakannya seperti itu, bergeser, diseret, butuh berapa jam kan gitu. Maka ya tetap jalan. Ketika kami memberikan suguhan minuman, di jalan merunduk, efektif, santun ini. Sementara ada beberapa tradisi yang memaksakan diri seperti itu. Kita butuh kecepatan, tetapi karena tradisinya begitu, ya harus lama. Lututnya harus digerakkan pelan. Mestinya efisiensi berapa menit, berapa detik, itu jadi lama gara-gara hal yang sebenarnya bisa dicari solusi cepat. Ya. Sementara ada yang berlebihan, gurusu, ingin cepat tapi mengabaikan kesopanan. Nah, ini juga tidak benar. Wa qul inni anan nadhir, dan katakanlah wahai Nabi, inni sesungguhnya aku anan nadhir, akulah pemberi peringatan. Memberi peringatan kepada tentang apa? Min adzabillah, siksa Allah, an yunzila alaikum, yang akan turun kepada kamu sekalian, al-mubin, yang jelas, al-bayyin, yang jelas, al-indar, peringatannya. Kama anzalna, sebagaimana menurunkan kami al-adzaba, siksaan, alal muqtasimin, orang yang membagi-bagi. Siapa? Al-Yahud wan Nasara. Maksudnya membagi-bagi itu bagaimana? Alladzina ja'alul Qur'ana 'idin. Mereka itu orang Nasrani dan Yahudi adalah orang-orang ja'alu, yang menjadikan siapa? Alladzina al-Qur'ana, Quran ini, ay kutubahum,
atau kitab suci mereka, al-munazzal alaihim yang diturunkan, al-munzalah yang diturunkan alaihim atas mereka, Taurat dan Injil, idin ajzaan, bagian-bagian, haitsu amanu bi ba'din wa kafaru bi ba'din, sekiranya mereka beriman kepada sebagian kitab itu dan kufur kepada sebagian yang lainnya. Wa qila al-muradu bihim, dan dikatakan al-muradu yang dimaksud bihim dengan mereka al-muqtasimin itu alladzina iktasamu turuq Makkah, orang-orang yang membagi-bagi jalan Makkah, yasuddunan nas anil Islam, menghalangi manusia dari Islam, dicegah, dilarang ya, sehingga terbagi-bagi jalan itu. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian pendapat ulama ya, fil Quran, bukan ulama ini, wa qala ba'duhum, dan berkata siapa sebagian mereka alladzina ja'alul Qur'ana itu fil Quran, tentang Al-Quran, bahwa Quran itu adalah sihrun, Quran adalah sihir. Wa ba'duhum, dan sebagian lagi al-muqtasimin itu mengatakan kahana, perdukunan, dukun. Wa ba'duhum syi'run, sebagian lagi mengatakan Quran itu syair. Fa wa rabbika, maka demi Tuhanmu, lanas'alannahum, sungguh akan mempertanyakan kami kepada mereka ajmain semuanya. Soal taubih, pertanyaan menghinakan. Amma kanu ya'malun, tentang apa yang ada mereka itu ya'maluna, berbuat. Nanti di akhirat akan diadili, akan ditanyakan kenapa mereka dulu mengatakan Quran sebagai sihir, Quran sebagai perdukunan, Quran sebagai syair. Ini tuduhan ya, tuduhan mereka, sehingga Quran dikatakan sebagai sihir, dituduh sebagai perdukunan, dituduh sebagai syair. Kenapa? Karena mereka tidak bisa membedakan antara sihir yang secara efeknya membuat orang terperangah, terpesona, dengan Al-Quran yang memang memiliki mukjizat membuat terpesona. Jadi mereka itu tidak bisa, karena kekufurannya tidak bisa membedakan keterpesonaan karena sihir dan keterpesonaan karena ta'ajub mukjizat Al-Quran ya. Karena ekspresinya mungkin mirip ya, apa ini kok begitu indah, kok begitu menakjubkan. Sama dengan orang ketika melihat sulap, sihir dan semacamnya, kok tercengang. Nah, yang dilihat efeknya, tapi tidak dilihat dari hakikatnya. Kenapa dikatakan dukun? Ya, ramalan. Karena Quran dianggap meramalkan masa depan, ada kiamat, ada surga dan neraka. Sebagaimana kebiasaan para dukun membuat ramalan-ramalan masa depan. Dia tidak bisa membedakan antara berita nyata yang akan terjadi di masa depan dengan perdukunan yang itu ramalan. Kemudian dikatakan syair karena keindahan sastranya. Padahal Al-Quran bukan syair. Syair ada aturannya sendiri, ada kaidahnya sendiri. Dan itu ciptaan manusia. Sementara Al-Quran memang mukjizat kalamullah yang kemudian ditulis. Ya. Lalu bagaimana dengan orang yang menyalahgunakan Al-Quran? Nah, ini khawatir. Saya termasuk orang yang mengkhawatirkannya. Orang Yahudi Nasrani disebut al-muqtasimin karena membagi-bagi Al-Quran, beriman kepada sebagian, mendustakan yang lain. Taurat, Injil juga seperti itu, diperlakukan hal yang sama. Nah, sesuai selera. Lalu bagaimana dengan orang yang mengamalkan Al-Quran dengan sesuai seleranya? Miris, mengerikan sekali. Khawatir termasuk al-muqtasimin dalam makna yang lain. Al-Quran dijadikan sihir, disalahgunakan, dibaca terbalik, kemudian ditulis dengan tinta dari darah menstruasi misalkan. Ini apa?
membacanya dalam keadaan janabah, ya, junub. Apa enggak termasuk ini lebih parah dari ini? Ya. Atau dalam hal tujuan lain, kepentingan politik duniawi, kekuasaan, merebut masa pakai Quran. Tidak cocok ayatnya, tidak dipakai. Yang cocok dibuat serangan. Ya. Fasda bima tu'mar, maka tampakkanlah ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, bima tu'mar, terhadap apa yang diperintah engkau, bihi, dengan ma itu, ay ajhir bihi, perlihatkanlah olehmu, bihi, terhadap ma itu, wa amdihi, dan teruskan, terus laksanakan, wa arid anil musyrikin, dan berpalinglah engkau dari orang-orang musyrik. Hadza qabla al-amri bil jihad, ini sebelum perintah berjihad, ya. Ada yang menyebutkan inilah saat kemudian dakwah bil jahar, dakwah secara terang-terangan, yang sebelumnya secara sirri, dakwah terang-terangan. Inna, sesungguhnya kami, kafaina kal mustahziin, mencukupkan kami kepada engkau, al mustahziin, terhadap orang-orang yang menghina, bika, kepadamu, biihlakina kullan minhum, dengan membinasakannya kami terhadap masing-masing dari mereka, biafatin, dengan penyakit. Akhirnya ada yang mati bosok, ya. Mereka yang mencaci Nabi Muhammad, ada yang tertimpa penyakit bosok, sampai ketika mati itu jijik keluarganya untuk mengurus jenazahnya, bangkainya itu didorong pakai kayu, dibuang ke lubang, ke liang lahatnya itu. Kenapa? Tidak kuat bau. Wahum, mereka itu yang termasuk dalam ayat, ya, kafainakal mustahziin, ya, dimusnahkan, dibinasakan oleh Allah dengan cara yang hina, berupa penyakit, ya. Mereka adalah Al-Walid ibn al-Mughirah. Ini matinya mati menjijikkan, mati sengsara. Wal Asi ibn Wa'il, wa Adi ibn Qais, wal Aswad ibn al-Muttalib, wal Aswad ibn Abdi Yaghuth. Ini silahkan lihat bagaimana mengerikannya mereka itu. Kalau kita baca di beberapa tafsir keterangan tentang kematian orang-orang ini, ya, menjijikkan, mengerikan, penghinaan. Ini di dunia, bagaimana nanti kemudian kelak di akhirat. Ada beberapa isyarah, ya, pada ayat tentang informasi kiamat. Kemudian Nabi Muhammad diperintah untuk bersikap santun, ya, berpaling, tidak menggubris, tetapi dengan cara yang baik. Ini apa isyarahnya? Agar supaya memandang kehidupan semesta ini sebagai materi ujian, ya. Tapi jangan kemudian dibenci dengan cara kebencian yang dimusuhi, membabi buta. Tetapi pandanglah bahwa semesta itu bagian dari rencana Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada orang kafir, ada orang fasik, ada orang benci, ada orang yang menyakiti, lihat dengan pandangan bahwa itu ciptaan Allah. Kecewa mungkin manusiawi, ada perasaan tersinggung, prosesnya, tapi fasfah safhat jamil, sudahlah, berpaling, karena ini juga ciptaan Allah. Ini hebatnya, isyarahnya kalau dipahami hebat, dan orang yang bisa memahami isyarah ini luar biasa.
maka dia akan termasuk orang yang membalas dengan kebaikan, ya. Idfa billati hiya ahsan. Berbeda dengan perbuatan, pembalasan lebih kejam dari perbuatan semula. Oh, ini memandangnya dengan penuh kedengkian, kebencian, memuaskan segala dendam, ya, yang kadang-kadang jauh lebih zalim dari perbuatan semula. Islam tidak mengajarkan begitu. Tentang tawaran, ada tawaran Nabi ditawari harta benda, ya, tapi kemudian oleh Allah turunlah ayat, janganlah engkau menatap dengan tatapan memandang, ya, terpesona terhadap tawaran harta benda mereka yang banyak itu, ya. Kemudian ada informasi Al-Quran, ya, Allah anugerahkan 7 ayat yang berulang itu. Ini menunjukkan bahwa kedudukan 7 ayat yang berulang itu khairun min hadis sab'il qawafil. Diriwayatkan, ya, bahwa Nabi ada kafilah rombongan Yahudi, Bani Quraidah dan Bani Nadir, ya. Di situ ada banyak hasil panen, ada gandum, ada parfum, ada permata, seluruh perhiasan kesenangan, ya. Kemudian orang-orang Islam waktu itu berkata, "Lau kanat hadhil amwal lana lituqarribuna biha." Andaikan kekayaan mereka itu milik kami, kita umat Islam, kita akan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menafkahkannya fi sabilillah. Bagus enggak? Ternyata baginda Nabi kemudian bersabda, qad a'taitum atau u'titum sab'a ayatin hiya khairun min hadis sab'i qawafil. Kalian sudah diberi 7 ayat yang lebih baik, jauh berlipat-lipat dari 7 kafilah ini, rombongan kafilah yang membawa harta, perhiasan, makanan yang luar biasa. Nah, ini hati-hati. Kadang, ya, kita punya rencana, oh itu bangunannya untuk kemegahan ini, kemegahan itu, kalau dibikin madrasah, dibikin universitas, dibikin pesantren, oh, itu bagus ini. Ada kan, ya? Kita melihat kunjungan wisata, di situ ada hotel, ya. Cik bagus hotel deh. Cik saya di pondok, ya kan, ya? Belum tentu. Jangan-jangan ketika pondoknya seperti hotel, santrinya nakal-nakal, ya. Maka cukuplah zikir, ya, Rotibul Haddad dengan keberadaan yang seperti ini. Dan salah satu rahasia di bangunan ini, kalau melihat bangunan Ki As'ad, ya, itu coran, ya. Beliau menggunakan bidik apa? Anyaman bambu. Jadi ketika dilepas berbentuk seperti anyaman, seolah-olah itu anyaman, padahal itu coran. Nah, sehingga salah satu rahasianya yang kami renungkan, iya, orang tidak akan terkesima bodi coranan, bidik biasa. Tapi ketika bagus, ainnya orang ini, ainnya ini bahaya. Tuh salah satu rahasia. Tapi sekarang berkembang, memang sudah jenis bangunannya begitu, semua di mana-mana sama. Akhirnya kita ikut juga, ya. Ikut dengan perkembangan zaman itu. Mudah-mudahan selamat dari ainnya orang yang dengki, yang hasud, yang berniat buruk. Barokahnya para masyayikh almarhumin, barokahnya Rotibul Haddad, barokahnya Burda, barokahnya semua al-aurat wal adhkar yang kita baca setiap hari, ya. Barokahnya Maulid
Nabi yang kita baca, insya Allah selamat dari ain. Jadi jangan mudah terpesona dengan fasilitas, dengan apa. Belum tentu, tetapi ada yang lebih mahal apa? Spiritualitas. Suratul Fatihah itu spiritualitas. Dan di sini tentang orang-orang tokoh kafir Quraisy yang mati dalam keadaan mengenaskan. Ada yang tertusuk tombak ya, sehingga mengenai bajunya, tertusuk panah ya. Semuanya mengerikan di sini. Dalam riwayat ya, At-Tabrani, Dalailun Nubuwah, bagaimana kematian para tokoh-tokoh pentolan kaum kafir Quraisy itu mati dalam kondisi mengenaskan. Ada yang cukup dengan isyarat malaikat Jibril menunjuk begitu kepada kepalanya salah seorang dari mereka, kemudian mati mengenaskan. Ada juga yang menjelaskan mereka itu kafainakal mustahziin, ada yang mati mengenaskan di perang Badar seperti Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid, semuanya mati mengenaskan. Ini pendapat lain. Dan insya Allah para pejuang, penerus perjuangan, para masyayikh, para pewaris Nabi, ketika berada di jalan yang diteladankan, siapapun yang menghina, siapapun yang menghalangi perintah, insya Allah akan mengalami nasib yang mirip dengan para pencaci maki baginda Nabi. Lihatlah orang-orang yang mencaci maki para masyayikh, guru-guru kita, ya, apa kematiannya. Baiklah kalau itu kan ceritanya orang kafir. Nah, sementara dalam kisah yang lain, kiai-kiai, guru-guru kita yang berjuang dapat caci makian. Ini yang mencacikan seorang muslim. Kan tidak pantas kita menganalogikan dengan kisahnya para kafir Quraisy yang mati masa. Iya, tetapi kan ada sejarah yang sedikit serupa, mirip. Walaupun kita masih dalam posisi husnudzan, mungkin dengan cara mati seperti itu dia diampuni dosanya oleh Allah. Ada fulan dulu semasa hidupnya sangat tajam, sangat sinis, lisannya tajam, sinis, bencinya luar biasa kepada para kiai, para masyayikh ya, pejuang-pejuang itu. Kemudian menjelang kematiannya diuji dengan berbagai ujian. Boleh jadi itu cara Allah mengadab, menyiksa, mengampuni dosa-dosanya, matinya husnul khotimah. Gak tahu kita. Tapi kan ada keserupaan proses itu, walaupun yang sana kafir dalam keadaan sengsara sepanjang masa, sementara yang di sini dalam kasus yang berbeda ada yang mengenaskan tetapi kemudian diampuni dosa-dosanya. Allahu a'lam. Tapi yang jelas ada makna inna kafainakal mustahziin. Wa illa kalau tidak, ya, dia mati fasik. Hati-hati ketika ada orang su'ul adab, su'udzan kepada orang-orang saleh, kepada aulia arifin, matinya mati su'ul khatimah. Nah ini yang parah. Kalau sudah su'ul khatimah kan prosesnya panjang di akhirat. Tapi masuk surga? Iya, belakangan. Karena sudah menyakiti kekasihnya Allah. Memang masih selamat syahadatnya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullahnya, tetapi amalnya sudah banyak terkuras habis
karena kesalahan-kesalahannya. Jaga lisan, jaga perasaan kita, hati kita kepada orang-orang pilihan Allah ini. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Nah, kalau yang seperti tadi ini, orang-orang kafir Quraisy ini yang matinya mengerikan itu, hina. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan bersama Allah, menjadikan Tuhan yang lain. Sifatan ini sifat, wakila mubtada. Adapun orang-orang yang menjadikan bersama Allah Tuhan yang lain. Wali tadabunihi ma'as syart. Dan oleh karena terkandungnya makna syarat, dakhalatil fa, masuklah fa, fasawfa ya'lamun. Fi khabarihi, pada khabarnya, wa huwa, dan adapun fa, fasawfa ya'lamun, pada ayat fasawfa ya'lamun, maka akan mengetahui mereka, kelak mereka akan mengetahui akibat amrihim, konsekuensi akibat buruk urusan mereka itu. Kiaskanlah dengan persoalan ini orang yang mencaci maki para kekasih Allah dari kalangan aulia, salihin, arifin, mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, mencaci maki Sayyidina Umar, mencaci maki Sayyidina Utsman, mencaci maki Sayyidina Ali, ya. Lihat nanti seperti apa mereka. Dan demikian juga orang yang mencaci maki para orang-orang soleh lainnya. Harus dipermalukan di akhirat, ada yang harus dipermalukan di dunia. Terserah Allah dengan keadilan Allah. Walaqad, dan demi sungguh, ini litahqiqnya, na'lamu, mengetahui kami, annaka, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad, yadiku sadruka, menjadi sempit dadamu, bima yaqulun, dengan apa yang mereka katakan, minal istihza'i wa takdzib, oleh karena sebab istihza, sikap meremehkan dan mendustakan mereka itu. Ya manusiawi, baginda Nabi Muhammad adalah manusia yang juga ketika mendengarkan istihza dan takdzib mereka sempit. Tapi bukan dalam arti Nabi kemudian dengki, iri, sakit hati dengan ucapan mereka, Anda. Setingkat Nabi, ya tidak begitu. Kasihan, sempitnya dada Nabi itu. Ini gimana nanti di akhirat? Kalau kemudian saya dicaci, padahal ini bukan hanya sekedar Muhammad ibn Abdillah, tetapi ada risalah agama Allah yang akibatnya berdampak buruk. Itu yang membuat Nabi sedih. Kenapa tidak masuk Islam? Kenapa tidak memperoleh hidayah? Ya. Tetapi ketika oleh Allah sudah dijelaskan itu adalah bagian, itu adalah jalan takdir, sudah selesai. Fasabbih, maka bertasbihlah engkau Nabi Muhammad, multabisan. Multabis ini terlibat dalam, artinya bertasbih penuh, mengamalkan, ya, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Aikul, artinya katakanlah wahai Nabi Muhammad, subhanallah wa bihamdih, wa kun, dan adalah engkau minas sajidin, termasuk orang-orang yang sholat. Sujud itu sholat, al-musallin, orang yang sholat. Wa'bud rabbaka, dan sembahlah Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yakin, sehingga datang keyakinan, ay al-maut, kematian. Jadi al-yakin di sini dikatakan kematian. Kenapa? Karena orang kalau sudah mati yakin. Begitu sudah mati, oh ada akhirat, ya. Yakin. Sekarang kan masih bertanya-tanya, apakah benar ada? Seperti apa? Penasaran, ya. Tetapi begitu sudah meninggal, dari kehidupan dunia ini ada kehidupan baru. Ini yang ternyata disampaikan oleh para masyayikh, disampaikan oleh para guru-guru kita, disampaikan para salihin, disampaikan para ad-du'at, disampaikan oleh para rasul dan nabi. Terbelalaklah mereka melihat kebenaran itu. Meskipun ada yang menafsirkan bahwa wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yakin, ya, sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Ini artinya proses. Meskipun belum benar-benar yakin, sudahlah sholat dulu,
ibadah diteruskan. Jangan nunggu yakin. Nanti Allah anugerahi keyakinan yang sesungguhnya, yang kokoh dan kuat. Kalau kemudian menjadi orang baik nunggu datangnya keyakinan, ini dikhawatirkan sesat. Karena ada ajaran teori filsafat, kalau Anda ingin mencari kebenaran, buanglah seluruh keyakinan itu. Lepaskan doktrin-doktrin agama, kosongkan pikiran Anda. Ya maka kemudian ada yang terjebak, tidak sholat, tidak puasa. Kenapa? Karena itu bagian doktrin dari agama. Di satu tempat ya, di kota yang identik dengan kota pendidikan, ini ada satu tempat untuk merenung. Ada sungai, ada pantai. Tempatnya orang-orang berfilsafat. Ya berhari-hari di sana. Dengan pakaian yang sudah berapa hari tidak dicuci itu, yang kumo, rambutnya gondrong panjang. Dia seperti, nyaris seperti orang gila ya, tak beres. Lihat ombak, lihat apa. Teori-teori filsafat digunakan. Ada yang kembali bertaubat, kemudian menemukan kebenaran sejati. Tapi hati-hati. Kalau kemudian sesat jalan dan tidak bisa kembali, itu gimana? Maka sudahlah. Lebih enak seperti santri. Berproses ya, dari ibtidaiyah kelas 1. Masih tanya-tanya, tidak remah, siksa kubur, naik kelas 2. Gimana nanti kemudian pertanyaan, karena kita tanya lagi. Ada keraguan tapi terjawabkan sesuai jenjangnya. Mungkin ada rasa malas untuk sholat, tapi dibentuk oleh lingkungan. Awas kalau tidak sholat kena sanksi. Apa sih perlunya sholat? Nah, apalagi yang mahasiswa, santri mahasiswa sudah mulai. Ini kan doktrin, kan pakun abajang, pakun kasta. Ya, kalau mencari kebenaran sejati, tarik sana. Nanti dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dibimbing. Tapi jangan lupa kitabnya, ngajinya, zikirnya. Ini akan mengantarkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, keyakinan yang sesungguhnya, keyakinan yang sejati. Karena ketidaktahuan kita itu menjadi keraguan. Ini kenapa ya? Kenapa? Ini kan menjadi keraguan. Ketika ada jawaban, naik peringkat keyakinannya. Oh, ini jawabannya. Ini jawabannya. Kenapa ya manusia tidak bisa langsung bertemu dengan Rabbul Alamin? Nabi Musa saja pingsan, hanya ditunjukkan sifatnya Allah, gunung hancur. Begitu melihat dahsyatnya gunung hancur, Nabi Musa pingsan. Dianalisa, cari jawabannya para ulama. Oh, ternyata tidak akan pernah bisa. Sifatnya Allah itu mukhalafatuhu lil hawadits. Jangan pernah meyakini Allah itu bersemayam di atas arsy, duduk di atas singgasana. Ya, itu merendahkan keagungan Allah. Berarti Tuhan dianggap ada dalam lingkaran semesta. Lalu siapa di luar semesta? Ini kacau sudah. Kekacauan pikiran inilah dibimbing oleh zikir, dibimbing oleh orang-orang yang membimbing ruhani kita, akhirnya terselamatkan. Ada sholawat, salah satu isi dari sholat itu adalah penyelamatan dari keraguan dalam bertauhid. Sholawat masyishiyah. Yang punya syawarik, baca syawariknya. Sholawat masyishiyah. Di situ ada doa terselip dari sekian makna sholawat masyishiyah, bahwa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diangkat dari lumpur tauhid. Lumpur tauhid. Apa maksudnya? Orang ketika terjebak dalam berpikir secara mendalam tauhidnya, dia seperti terjebak dalam lumpur. Lumpur yang bergerak, lumpur hidup, semakin memakan dia terus. Nah, ini bagaimana diangkat, dikeluarkan dari lumpur tauhid agar tidak tenggelam dalam kekufuran, kan gitu, dalam kebingungan tauhid. Nah, di sini salawat al-masyishiyah namanya. Salawat al-masyishiyah. Allahumma shalli ala man minhu saqatil asrar wa anfalaqatil anwar wa fihi taqatil haqa'iq wa tanazzalat ulumu adama fa'ajazal khalaiq wa lahu tada'alatil fuhum falam yudrik sabiqun wa la lahiq فرياض الملكوت بزهر جمال منقه وهياد الجبروت بفين
ولا شيء أين وهب إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصول صلاة تليق بك اللهم إن سرك الجامع الدال عليك وحجابك اللهم الحقني بنسبي وحققني بحسبي وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موت وأقرأ بها من موت سبيل حتى من واقذف على الباطل وزج بي بحال الأحدية ونصلني من أوحال التوحيد ونصلني من أوحال التوحيد unsulni angkat min auhal wahl lumpur tauhid wa aghrikni fi bahril wahdah tenggelamkan aku dalam lautan al-wahdah mengesahkan Allah. Ini salawat Masyishiyah susunan Imam Al-Masyishiyah. Nah, kalau kemudian kita diselamatkan dari lumpur tauhid ini, kita akan diantar menuju kejernihan mata air tauhid, bahkan samudera tauhid kita. Apa rahasia makna Fatihah itu sendiri? Orang yang merasa cukup dengan Fatihah, maka dia zahid, orang yang zuhud. Dia akan menikmati manisnya Fatihah. Ya. Dia akan tahajud dengan tilawah Fatihah. Ketika sudah dia menikmati tahajudnya dengan tilawah Fatihah, dalam apa? Dalam salatnya. Dia merasakan bagaimana bahwa dalam Fatihah itu ada dialog dengan Rabbul Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dijawab oleh Allah. Ada baini wa baina amti wa li amti ma sa'al. Ini antara aku dan hambaku. Iyyaka na'budu, ini haknya Allah, milik Allah. Wa iyyaka nasta'in, ini miliknya hamba. Ya. Bagi hamba silahkan apa yang diminta. Apa yang diminta? Yang terbaik. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini yang terbaik. Perlindungan dari apa? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini perlindungan yang paling menyelamatkan. Tidak ada sudah kecuali selamat dari al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini kalau orang sudah lezat dengan Fatihah, menikmati manisnya Fatihah dan merasa kaya dengan kekayaannya Fatihah ini, sudah cukup sudah, apapun tak ternilai. Dia kebutuhan, segala kebutuhan keinginannya sudah dalam Fatihah. Ya, semoga kita dianugerahi kelezatan Fatihah, kenikmatan Fatihah, rahasia kemuliaan Fatihah. Allah subhanahu wa ta'ala alam sawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu ala Allah.